pertemuan jadi kemudian kode atau coding system yang dilakukan adalah proses produksi kapal di galangan. Sasaran pembelajaran materi ini adalah memahami terhadap penyusunan pengkodean blok assembly yang digunakan di dalam proses produksi kapal. Ya. Kemudian juga nanti akan kita kenalkan sistem kode klasifikasi yang dikenalkan oleh Len Thomas dalam papernya. Nah, kenapa diperlukan tata kode ini? Jadi tata kode sistem ini diperlukan kenapa? Karena mengingat kita ya tentang work breakdown struktur, di mana rincian struktur pekerjaan itu perlu dilakukan pengkodifikasian, gitu ya. Karena aktivitas pekerjaan produksi kapal itu sangat banyak sekali. Maka semua blok tadi perlu diberi suatu nama dengan membuat tata kode. Kode-kode ini dijadikan primary key untuk membedakan entitas-entitas blok, subpanel, komponen-komponen dalam suatu kapal. Sehingga dengan begitu blok-blok kapal tadi mudah didefinisikan. Gitu ya. Nah ini contohnya misalnya. Ini adalah gambar proses erection dengan dua metode. Mungkin masih ingat ya, ada metode section assembly sama metode layer. Kedua metode tersebut perlu dilakukan verifikasi untuk memberikan kemudahan di dalam pendefinisian berbagai macam blok. Misalnya ini ada blok A3, A1, B1, dan seterusnya sampai seluruh badan kapal. Ya. Kalau kita tanya, kenapa perlunya ada tata kode atau coding system ini? Ya kan? Pertama, kenapa? Untuk pemesanan material, gitu ya. Kemudian apa? Perencanaan jadwal kerja, jadwal perakitan, perencanaan tenaga kerja, pengendalian material, ya, suku cadang, mesin, alat dan lain-lain itu diperlukan. Jadi dengan demikian si pekerja galangan akan tahu, oh pada blok sekian, nomor sekian, nah dibutuhkan apa materialnya, kapan blok ini akan dilaksanakan pekerjaannya, ya, dan lain-lain. Nah, di PT PAL sendiri, sistem kodifikasi galangan dia menggunakan 3 digit. Nah, digit yang pertama, 3 digitnya bagaimana? Nah, digit pertama ada singkatan dari atau posisi dari atau bagian dari struktur, kemudian digit kedua nomor blok, gitu ya. Kemudian digit ketiga itu lokasi. Jadi kalau misalkan UB singkatan dari apotek, 1 itu posisinya 1, W itu posisinya di mana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kodifikasi yang digunakan PT PAL itu banyak sekali ya. Ini tergantung kesepakatan yang ada di galangan tersebut. Banyak sekali, misalnya cargo hold, transverse, bucket, hopper, dia singkat dengan AP, ya. Engine room, bottom cell, dia singkat dengan ABS, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa kita pahami, bisa kita lihat kodifikasi yang dibuat di industri galangan PT PAL. Nah, itu yang tadi ya, secara sederhana di industri galangan membuat 3 digit kodifikasi, gitu ya. Nah, ini perlu kita pahami juga bahwa ada riset yang mengkaji untuk kodifikasi
pada proses assembly kapal ini. Salah satunya ini Len Thomas ini, yang dia mengembangkan namanya Ship Classification and Coding System. Dia menggunakan 17 digit number. Number-number ini bervariasi. Tentunya ya seperti misalnya nomor NIM gitu ya, atau NIK, nomor induk kependudukan. Kan tujuannya untuk mengklasifikasi seseorang misalnya ya. Nah begitu juga dengan blok-blok pada kapal ini. Jadi dia lakukan kodifikasi dengan 17 digit number. Nanti kita lihat ya secara singkat ya. Jadi dia lagi begini. Klasifikasi itu dimulai dari proses, dari desain sampai ke dalam proses. Jadi dari 17 digit tadi, 1 sampai 10 digit mengklasifikasikan proses desain. Kemudian dari 11 sampai 17 merupakan proses yang dilakukan pada blok assembly tersebut. Nah, kalau kita lihat ini ya, 1 sampai 10. Nah, digit kesatunya apa? Digit 1 ship group merupakan pemberian kapal ke dalam sistem utama, gitu ya. Misalnya apa? Lambung kah, gitu ya, superstructure kah, gitu ya. Kemudian digit 2 base product, ya, pembagian produk yang biasa digunakan di galangan sebagai contoh, apakah dia plat kah atau berupa section-section, gitu ya. Kemudian digit 3 tipe, ya. Tipe pembagian produk. Yang keempat material yang digunakan, gitu ya. Yang kelima ukuran, misalnya panjang, gitu ya. Yang ketujuh, nah digit ke-6 sampai ke-10 merupakan klasifikasi secara berbeda bergantung keadaan sebagaimana bentuk dari plat tersebut. Misalnya tadi ya, kalau misalkan digit ke-6 itu untuk plat dia berarti lebarnya berapa gitu ya. Kalau section berarti kedalaman depth-nya ini, profilnya ini berapa gitu ya. Digit ke-7 juga begitu, ketebalan. Digit ke-8 bentuknya. Digit ke-9 apakah plat tadi memiliki lubang atau tidak gitu ya. Digit ke-10 untuk persiapan bentuk tepi dari si plat tersebut. Nah, gitu ya. Sedangkan digit ke-11 sampai 17 merupakan klasifikasi proses. Artinya apa? Treatment apa yang dilakukan pada si profil tersebut. Misalnya tadi apa? Pre-processing treatment, cutting kah, forming kah, connection, dan lain sebagainya. Gitu ya. Sampai ke 17 digit. Sebenarnya 11 digit ini tidak efektif kalau misalkan digunakan secara manual. Bagusnya 11 digit ini digunakan dengan sistem database komputer. Nah, ini kita lihat ini. Grup 1 misalnya, dia mengklasifikasi ada pertama ya, first digit ship group. Nah ini dia berdasarkan apa? Masih ingat dengan Basic Work Program Structure ya, yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika yang mendefinisikan klasifikasi badan kapal itu menjadi 9 item. Nah, ini misalnya structure, propulsion, machinery, electrical, dan lain sebagainya. Nah ini second digit, gitu ya. Second digit bentuknya apakah dia bentuk part, section, dan lain sebagainya. Ini ya, ada banyak konsekuensi dari digit tersebut, sehingga implementasinya seperti apa? Implementasinya nanti untuk dapat digunakan ke dalam sistem database, gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Ini contohnya sistem database yang dikemukakan di dalam jurnalnya si Len Thomas. Nah, ini misalnya ada satu bagian blok misalnya, blok pada liga. Maka kita akan tahu pada liga tersebut itu bentuknya seperti apa ya, itemnya seperti bentuk potongannya seperti apa dari
klasifikasi pengkodian yang dibuat oleh si Len Thomas ini. Nah, selanjutnya kita tentang material handling. Material handling ini tidak kalah pentingnya yang harus kita pahami di dalam proses produksi kapal. Kenapa demikian? Karena sebagian besar peralatan produksi yang ada di kapal ini merupakan alat berat, ya. Sehingga dengan demikian perlu peralatan penanganan material yang bisa memudahkan untuk mentransformasi, memindahkan si material tersebut, gitu ya. Nah, katanya di sini penanganan material ini apa sih? Seni pergerakan atau pemindahan material secara ekonomis dan aman. Ada kata kuncinya, ekonomis dan aman. Artinya peralatan tersebut haruslah efisien atau efektif, gitu ya. Gimana Pak kalau misalkan dia tidak efektif? Ya misalnya kan kapasitas set load-nya mampu mengangkat kapasitas yang besar, namun digunakan untuk mengangkut material yang ringan. Nah, ini artinya tidak ekonomis atau aman. Nah, misalkan peralatan material handling, ya, crane misalnya, mengangkut material yang beratnya di atas SWL yang tidak aman, ya, tidak harus ekonomis. Kenapa perlu dilakukan perencanaan material handling? Nah, karena memang sebagian besar aktivitas pekerjaan di manufaktur itu 30%-nya adalah manufacturing cost, ya. Besar sekali, ya. Kan Tomkin juga mengatakan 3-5% itu barang itu rusak karena akibat proses material handling yang tidak tepat. Maka kalau misalkan peralatan material handling direncanakan dengan sebaik-baik mungkin, maka proses produksi kapal dapat berjalan dengan baik. Apa tujuannya adanya perencanaan sistem material handling? Ya. Satu, tentunya untuk menaikkan kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas produksi. Memperbaiki kondisi kerja. Yang tadinya mungkin kondisi kerjanya tidak efektif, tidak efisien, ya, semrawut aktivitas pekerjaannya. Ya. Memperbaiki pelayanan pada dalam. Meningkatkan pemanfaatan ruang peralatan, ya, mengurangi risiko dan lain-lain. Nah, dalam memilih tata cara pemindahan material handling ini tadi, ada beberapa faktor yang harus saya katakan baja kah, aluminium kah, kayu kah, ya. Kemudian kebutuhan pemindahannya. Kebutuhan pemindahannya berapa ton yang ingin kita angkut. Nah, ini terkait dengan apa? SWL, safety weight load. Kemudian apa? Daya terap, tata cara pemindahannya. Apakah dia mau dipindahkan dengan menggunakan rel, crane, secara vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Kemudian memperhatikan juga jalur produksi, ya, sesuai dengan tingkat level manufaktur. Kemudian ada beberapa Waduh, nge-lag ya. Oke. Bentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, mulai. Bukan. Oke, kita
kita lanjut tadi ya. Ih, Aldi imut. Sampai berapa ya? Nah, ini tadi. Beberapa jenis peralatan pemindahan material. Yang pertama namanya fixed pad equipment. Nah, ini fix ini apa? Tetap dia. Jadi dia tidak berubah-ubah posisinya. Ya, jadi dia tetap digunakan dalam proses produksi. Konveyor atau ban berjalan gitu ya. Kalau kita ke bandara ada konveyor atau crane atau lift gitu ya. Nah, ini dia tetap tidak bisa dipindah-pindah gitu ya. Kecuali kalau misalkan crane, mobile crane gitu yang lain lagi gitu ya. Nah, pada umumnya memang peralatan ini menggunakan tenaga listrik misalnya. Kemudian ada varied pad equipment, jadi 3 tipe gitu ya. Peralatan varied pad ini apa? Nah, ini lebih fleksibel dibandingkan dengan fixed pad equipment. Nah, ini bisa mobile ya. Dia dapat digunakan bermacam-macam tujuan dan tidak khusus mengangkut atau memindahkan barang-barang tertentu saja gitu ya. Misalnya apa? Forklift gitu ya. Nah, forklift itu kan fleksibel ya. Bisa digunakan untuk memindahkan barang secara horizontal atau mengangkut barang secara vertikal gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini ada automatic guide vehicle. Nah, sebenarnya automatic guide vehicle ini adalah kendaraan otomatis gitu ya, yang dibantu dengan signal komputer melalui kabel yang ada di lantai ya, sehingga tidak membutuhkan operator. Memang jarang jenis alat ketiga ini ada di dalam industri perkapalan. Misalnya mungkin industri-industri ini ya, mungkin industri otomotif gitu ya. Tapi misalnya kalau contohnya automatic welding, ini mungkin bisa jadi ya masuk ke dalam peralatan jenis ketiga ini, automatic guide vehicle, gitu ya. Ini contohnya, ini adalah crane. Ini kalau misalnya sering kita lihat ya, crawler crane, crane yang dilengkapi dengan roda crawler, gitu ya. Crane ini dapat bergerak di dalam segala medan. Kemudian dia dapat berputar dengan rotasi 360 derajat. Nah, ini sering kita lihat ya di pelabuhan-pelabuhan ya, di apa namanya, di galangan-galangan, jenis-jenis crawler crane seperti ini. Nah, ini juga crane, tapi ini disebut sebagai mobile crane. Nah, crane yang dilengkapi dengan roda seperti roda mobil gitu ya. Nah, ini lebih fleksibel lagi. Namun ini mungkin tidak se-fleksibel si crawler gitu ya. Karena kalau crawler itu medannya medan yang lebih tidak rata. Kalau ini harus medan yang rata, gitu ya. Nah, mobile crane ini dilengkapi dengan kaki ya atau fondasi yang ketika dia beroperasi untuk mempertahankan posisinya supaya dia lebih stabil. Nah, ini yang paling sering ini gantry crane atau tower crane. Crane ini sering kita lihat ya, misalkan dalam pembangunan gedung-gedung tinggi gitu ya. Nah, kalau gantry crane atau tower crane ini, nah ini ada juga yang dilengkapi dengan rel gitu ya. Jadi sehingga dia bisa bergerak secara horizontal dengan di atas rel tadi. Kemudian ada crane-crane yang kecil. Misalnya crane kecil ini adalah crane yang digunakan untuk perbengkelan, misalnya di dalam bengkel fabrikasi gitu ya. Nah, ini namanya hydraulic crane. Ini crane yang dilengkapi dengan sistem hidrolik gitu ya. Ini SWL-nya tentu sangat kecil, ya paling tidak mungkin 1 sampai 5 ton. Kemudian ada hoist crane. Nah, hoist crane ini adalah crane
yang biasanya juga disediakan di dalam pergudangan gitu ya. Misalnya ada di langit-langit gitu ya. Nah, ini adalah hoist crane. Kemudian ada jeep crane yang mirip dengan apa namanya crane yang tadi ya, crane yang digunakan di perbengkelan. Nah, begitu ya. Kira-kira materi kita pada kali ini yaitu pertama tentang kodifikasi block assembly, yang kedua tentang material handling. Intinya apa? Satu, tentang kodifikasi. Kodifikasi material itu sangat penting di dalam pendefinisian blok. Nah, ada kodifikasi yang digunakan di dalam industri saat ini, misalnya PT PAL dengan menggunakan 3 digit gitu ya. Kemudian ada kode klasifikasi yang dikembangkan di dalam papernya Sinar Thomas dengan 11 digit tadi ya, itu yang harus kita pahami. Kemudian nanti handling tadi ada beberapa jenis handling, ada 3 jenisnya: fixed pad equipment, variable equipment, sama automatic guide vehicle. Kemudian jenis peralatannya itu kalian bisa pahami sendiri. Nah, gimana? Ada pertanyaan?